Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Hafiz Nasution. Saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada komputer, fungsi komputer, dan interkoneksi. Yang pertama ada motherboard. Motherboard mempunyai peranan penting, yaitu sebagai komputer base untuk menghubungkan fungsi antar perangkat komputer supaya bisa terkoneksi dengan baik. Prosesor atau CPU, kita bisa mengibaratkan prosesor ini sebagai otak dari komputer, karena prosesor merupakan pusat pada perangkat komputer yang bertugas untuk menerima, mengelola, dan menjalankan instruksi-instruksi. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory. RAM sendiri berfungsi untuk menyimpan data-data kamu secara sementara. Storage atau penyimpanan merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan sebuah data. Storage sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu ada hard disk atau HDD dan ada juga SSD. Keduanya memiliki fungsi yang sama, tetapi hard disk masih menggunakan piringan, sedangkan SSD sudah menggunakan chip atau flash memory. SSD sendiri memiliki keunggulan di mana kamu dapat mengakses data kamu lebih cepat ketimbang kamu memakai hard disk atau HDD. Kemudian ada power supply. Power supply berfungsi untuk mengalirkan kelistrikan ke dalam komponen-komponen yang ada di komputer dan memastikan jika masing-masing komponen mendapatkan daya arus listrik sesuai kebutuhannya. VGA atau sering juga disebut sebagai kartu grafis merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Kemudian ada casing yang berfungsi sebagai rumah bagi komponen-komponen komputer lainnya seperti prosesor, RAM, hard disk, dan yang lainnya. Beberapa komponen-komponen tadi merupakan proses device atau perangkat pemrosesan yang memiliki peran utama yang berguna untuk memproses dan mengolah data dari input device dan dikeluarkan dalam bentuk informasi oleh output device. Mouse dan keyboard, keduanya merupakan perangkat inputan atau input device yang mana mouse sendiri memiliki fungsi untuk mengontrol kursor pada antarmuka. Keyboard sendiri memiliki macam-macam tombol yang memiliki fungsi yang berbeda, tergantung pada penekanannya yang dapat menghasilkan proses sesuai dengan kemauan kita. Kemudian ada monitor. Monitor merupakan perangkat pengeluaran atau output device yang berfungsi untuk menampilkan proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, atau video visual. Dari banyaknya komponen-komponen yang terdapat pada komputer tadi, sebenarnya apa sih fungsi dari komputer? Komputer memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai operasi pengolahan data, operasi penyimpanan data, operasi pemindahan data, dan operasi kontrol. Struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer, sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer.
Memori pada umumnya terdiri atas n word dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read and write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data sebagai berikut. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul I/O. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. I/O ke memori atau dari memori ke I/O digunakan pada sistem DMA. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.